Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ijazah ya, berkaitan di sini pengelolaan ijazah kenapa ada 4 nomor. Nanti saya akan bagikan tahap-tahapannya ya. Kalau daftar penomoran kan sudah saya jelaskan ya, ini untuk tahun ini. Nah, ini apa sih yang nomor 2, apa sih yang nomor 3, apa sih yang nomor 4. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan atau baru melihat channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, bisa memberikan informasi terkait seputar dunia pendidikan ataupun pekerjaan operator selanjutnya. Terima kasih. Nah, lanjut ke pembahasan video ya teman-teman. Nah, di sini di pengelolaan ijazah kan ada daftar penomoran, perbaikan ijazah, penerbitan ulang, dan penyelesaian ijazah. Untuk daftar penomoran ini untuk tahun ini ya teman-teman. Untuk bisa lihat videonya di sebelum ini ada tentang cara pengesahan ijazah ya, tanggal pengesahan ijazah. Nah, saya lebih spesifik video ini akan membahas tentang perbaikan ijazah. Apa sih perbaikan ijazah itu, untuk apa? Nah, di sini perbaikan ijazah itu, di sini jelaskan perbaikan ijazah tahun ajaran tahun ajaran 2024-2025 ke atas ya. Berarti yang bisa perbaikan ijazah itu tahun lalu dan tahun sekarang. Nah, untuk tahun sekarang kan belum muncul nih karena masih dalam pengerjaan ya, karena batasnya itu di jadwal ya, sampai dengan tanggal 11 Juli. Nah, ini persetujuan SBTJM kenapa sampai dengan 31 Desember itu berkaitan dengan penyelesaian ijazah. Nah, terus itu masih berlanjut nih untuk persetujuan SBTJM ataupun yang susulan nanti. Nah, di sini kenapa ada susulan? Nah, itu terus karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, sorry. Nah, nanti kita bahas di ini nih, nanti ya terkait tanggal ini. Nah, lanjut ke perbaikan ijazah untuk tahun ajaran 2024-2025 ke atas ya, atau tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya kan sudah menggunakan e-ijazah atau ijazah yang sudah apa ya, yang sudah ada database-nya ya, udah ada NIN, nomor ijazah nasional. Nah, untuk teman-teman, perbaikan ijazah ini dilakukan jika nama ataupun tempat tanggal lahir peserta didiknya salah ya. Tahun lalu terbit terus masih salah. Nah, tahun sekarang mau diperbaiki jasanya. Nah, itu di sini dikasih keterangan nih teman-teman. Pengajuan perbaikan ijazah, penerbitan perbaikan ijazah dilakukan karena kesalahan penulisan muatan ijazah, meliputi nama, tempat, dan tanggal lahir peserta didik. Proses ini menerapkan mekanisme pemandadan dengan data induk kependudukan Dukcapil Pusat. Pastikan data kependudukan peserta didik telah dimutakhirkan sesuai mekanisme yang berlaku. Ijazah hasil perbaikan menggunakan nomor ijazah nasional yang baru. Nah, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan perbaikan, nanti kan kalau kita cari di sini ya, verifikasi nomor ijazah nasional, cari namanya, terus nomor ijazah yang sebelumnya nanti dicari, diisi, diverifikasi, akan muncul tuh ijazahnya. Nah, kalau kita lakukan perbaikan ijazah dan nanti sudah disetujui oleh dinas dan sampai terbit ijazah perbaikannya, nomor ijazahnya akan berubah. Nomor ijazah nasional yang sebelumnya akan tidak berlaku. Nah, yang berlakunya yang terbaru. Nah, bagaimana cara perbaikan ijazahnya? Teman-teman tinggal klik perbaikan ijazah, cari peserta didiknya, ya. Di sini nanti cari, misalkan ini. Nah, di sini nicknya harus sama dengan data di Disdukcapil. Namanya pastikan sama dengan data yang ada di Disdukcapil, tempat lahir, tanggal lahir juga sama. Alasan perbaikan apa? Ditulis misalkan kesalahan perbaikan nama. Ya, terus menandatangani ijazahnya itu otomatis muncul kepala sekolah yang baru atau kepala sekolah yang sekarang menempati di satuan pendidikan teman-teman. Ya, jika ada perubahan yang sebelumnya misalkan nama si A kepala sekolahnya, nah tahun ini ada mutasi nama si B. Nah, yang nanda tangan nama si B. Jadi nanti ada perubahan penandatangannya. Tanggalnya kapan? Ya tanggal sekarang, nanti ketika sudah terbit ijazahnya. Nanti diisi semua, tinggal klik simpan. Nanti akan masuk
ke menu belum diverifikasi, tinggal tunggu diverifikasi dinas. Nanti dinas silakan koordinasi dengan dinas untuk perbaikan data ijazahnya, teman-teman. Seperti itu. Nanti akan muncul jika sudah disetujui masuk di sini, nanti akan muncul tuh ya ijazahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Ijazahnya akan muncul seperti ini. Kalau perbaikan itu ada keterangannya di bawahnya, teman-teman. Perbaikan ya, perbaikan. Sebentar, cari dulu ya. Nah, format ijazah dan transkrip nilai perbaikan. Nah, kalau perbaikan nanti untuk jenjang SD dan SMP ya nih ya. Dan menengah atas juga sama ya. Sekolah menengah pertama luar biasa paket B, sekolah menengah atas luar biasa. Nah, kurang lebih seperti ini di bawahnya ada keterangan. Nah, di sini ada keterangan seperti ini. Keterangan perbaikan ijazah sebagai berikut dari misalkan namanya Ahmad menjadi Muhammad, misalkan seperti itu. Nah, tempat tanggal lahir misalkan juga perbaikan, nanti akan ada lagi seperti itu. Nanti kepala sekolahnya otomatis kepalanya yang baru yang tanda tangan, NIP-nya juga nanti otomatis. Nah, terus pas fotonya ditempel dan di stempel sekolahnya, teman-teman. Seperti itu untuk menu adopsi ini. Untuk perbaikan ijazah tahun 2024-2025 ke atas. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir untuk video perbaikan ijazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.